Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana cara membuat nasi bakar teri kecombrang dan nasi bakar ikan cakalang kecombrang. Sebelum saya membagikannya, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Juga jangan lupa aktifkan loncengnya supaya dapat selalu update dari saya. Oke? Yuk, kita masak dulu ya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dapur Yuli. Kali ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana cara membuat nasi bakar. Ya, kali ini saya mau bikin dua macam nasi bakar, yaitu nasi bakar ikan cakalang dan nasi bakar ikan teri. Oke? Bahannya sangat gampang banget, cuman mungkin agak repot dalam persiapannya ya. Kita langsung aja yuk ke bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua versi model nasi bakar ya. Yang pertama pasti kita siapkan nasi. Nasi ini saya masak nasi menggunakan air santan. Jadi nasinya itu akan gurih banget ya. Saya bikin nasinya pakai air santan dan sedikit garam dan gula pasir. Saya kasih daun salam. Udah saya tanak di dalam dandang rice cooker ya. Nah, dimasak di rice cooker jadinya seperti ini. Ini 3 gelas takar nasi putih. Nasi gurih ya, nasi gurih. Lalu di sini ada bahan-bahan yang saya pakai untuk ikan cakalang. Yang di sini ikan cakalang dan di sini adalah ikan teri. Ingredientsnya hampir sama, cuman cara penyajiannya aja yang berbeda. Nah, di sini saya punya yang buat ikan cakalang dulu ya. Saya punya ikan cakalang, sepotong ikan cakalang saya beli di pasar lebih kurang sekitar 6.000 sampai 7.000 rupiah. Saya suir seperti ini. Ini setengah buah jagung saya serut seperti ini. Ini ikan cakalangnya saya suir. Nah, lalu di sini saya ada sekitar 5 siung bawang merah saya potong halus. Setengah buah kecombrang ya, bunga kecombrang. Lalu di sini ada sekitar 3 siung bawang putih. 2 buah cabai merah diiris halus. 2 lembar daun salam. 1 ruas jahe dikeprek, 1 ruas lengkoas dikeprek, ya. Di sini ada daun jeruk yang sudah saya potong halus, sama 2 buah serai yang kecil atau 1 buah serai yang besar saya potong halus, ya. Oke. Nah, lalu kita juga butuh sekitar 1 buah tomat untuk cakalangnya dan nanti ini 1 buah tomat lagi untuk ikan terinya. Nah, untuk ikan terinya hampir sama. Saya punya sekitar 3-4 sendok makan ikan teri Medan. Nanti akan kita goreng dulu. Sama dengan cakalangnya juga akan kita goreng dulu ya. Lalu bumbunya hampir sama. 2 lembar daun salam, 2 batang serai yang kecil seperti ini. Dikeprek aja, nggak usah dihaluskan. Lalu ada 2 lembar daun jeruk. Ya, nggak usah dihaluskan, dikeprek aja. 1 ruas lengkoas dikeprek, dan saya tidak pakai jahe kalau untuk ikan teri. 2 buah cabai merah, setengah kuntum bawang kecombrang, 5 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang putih, 5-6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih sama ya. Oke. Nah, sama juga 1 buah tomat dipotong seperti ini ya. Ingredientsnya udah selesai. Bumbu yang lain kita pakai garam secukupnya, merica secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Dan satu lagi jangan lupa siapkan daun pisang untuk membungkus nasinya nanti. Oke? Jangan lupa dibersihkan ya. Nah, yuk kita masak. Yang pertama kali kita masak dulu adalah menggoreng ikan cakalang dan ikan terinya. Ya, lalu kita masak terpisah. Oh iya, sampai lupa, bahan yang ketinggalan tadi saya sebutkan adalah 1 papan pete. 1 papan pete saya potong halus ya. Jadi yang pas adonan pas masak ikan terinya itu pakai pete ya. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah kita menggoreng ikan teri dan ikan cakalangnya ya. Panaskan minyak. Jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Nah, kita goreng ikan terinya. Sampai sedikit garing ya. Sampai matang dan garing ya.
kita tiriskan setelah garing. Setelah ikan terinya, ikan cakalangnya ya. Hati-hati goreng ikan cakalang karena dia akan muncrat ya. Jadi apinya kecilin aja. Nggak perlu sampai matang, cuma perlu sampai setengah matang aja teman-teman. Gunanya untuk apa digoreng? Supaya nanti bumbu-bumbu yang lainnya itu bisa nyerap ke ikan-ikannya juga ya. Jadi kita goreng. Kita tumis dulu bumbu untuk bahan nasi ikan cakalangnya ya. Yang pertama kita tumis itu adalah bawang merah dulu. Nah, bawang merah dan bawang putih ya. Nah, ini. Kita aduk sampai wangi. Kita masukkan ingredients yang lain, semuanya kita masukin ya. Nih, seperti ini. Lalu kita masukin jagungnya. Nah, biar jagungnya matang. Tomatnya kita masukin. Nah, kita aduk lagi. Masukin ikan cakalangnya. Kasih sedikit garam, sedikit aja ya, asal ada, karena ikan cakalang itu biasanya sudah asin teman-teman. Merica, sama jangan lupa kita kasih gula pasir ya. Kalau kalian mau pakai kecap manis juga boleh, tapi saya lebih suka pakai gula pasir ya. Kita aduk lagi. Mau kasih penyedap juga boleh ya, sekitar seperempat sampai setengah sendok teh ya, ini kaldu jamur. Nah, aduk sampai baunya harum banget dan tomatnya agak layu. Kita langsung sisihkan ya. Ini, nah langsung kita sisihkan di piringnya. Nah, yang kedua kita siapkan untuk nasi lauk nasi bakar ikan terinya ya. Kasih minyak seperti biasa 2-3 sendok makan. Dan petenya, bawang merah dulu. Kita aduk sebentar, lalu petenya ya. Nah, pete dan bawang putihnya kita masukkan. Nah, kita aduk sampai petenya matang dan layu ya. Lalu kita masukin cabai kecombrangnya. Cabai kecombrang. Ini kecombrangnya, kita aduk sebentar. Kalau dirasa kalian kurang minyak, kalian boleh tambahin minyak ya. Nah, kita masukkan semua ingredientsnya. Aduk sebentar. Sampai harum ya baunya. Dan tomatnya. Kalau kalian nggak suka pete, kalian boleh nggak pakai pete ya. Kalau saya suka pete, jadi saya suka banget masukin ke dalam kayak gini-ginian ya. Lalu kita masukkan ikan terinya. Nah, kita aduk rata. Nah, untuk bagian daripada ikan teri ini nggak usah dikasih garam lagi karena ikan terinya sudah cukup asin ya. Jadi cuma susu dikasih merica sama gula pasir aja. Nah, ini kecilkan apinya. Kita kasih merica.
kaldu jamur kotole. Lalu kita kasih gula pasir sekitar setengah sendok teh. Kita aduk lagi. Nah, ini jadi deh. Langsung kita sisihkan ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita sisihkan ya. Nah, lauk nasi bakarnya udah selesai. Ini yang ikan tuna tadi. Nah, lihat ya. Ini lauk ikan tuna, enak banget ya. Lalu baunya udah harum banget kalau di dapur saya. Ini udah full bau seger banget dari kecombrangnya, dicampur dengan pete juga sama teri. Aduh, enak banget deh. Nah, yang ini yang sambal terinya. Ya, nanti akan kita taruh di dalam nasinya. Oke? Gimana caranya? Jangan lupa siapkan tadi saya bilang daun pisang untuk membungkusnya. Tusukkan seperti ini, ya, tusukkan. Alas talenan seperti ini, meja untuk persiapan. Sama satu lagi saya pakai bawang goreng ya, bawang merah goreng ya, nanti buat dikasih di dalam nasinya biar tambah gurih lagi. Oke? Nah, kita ambil dulu nasinya. Seperti ini, ya. Kita siapkan daunnya, cari yang agak besar seperti ini, agak besar, udah saya lap. Kita balik, ini depannya yang akan kita bakar nanti, ini dalamnya, ya. Seperti ini kita taruh di sini. Kita ambil nasinya, taruh di sini. Setengahnya dulu ya. Nah, seperti ini. Ambil lauk cakalangnya, taruh di atasnya. Oke, nah lalu kita kasih bawang goreng sedikit aja asal ada. Kita hancurkan dikit ya. Nah, kita kasih di atasnya. Sudah. Kita tutup lagi dengan nasi. Nah, kalau nasinya kebanyakan, kalian boleh skip ya, terserah kalian mau satu porsinya seberapa. Nah, saya kira-kiranya seperti ini. Nah, begitu ya. Lalu kita bungkus deh. Nah, kita bungkus. Seperti ini. Kita rapatkan sisi-sisinya. Lauk yang keluar-keluar. Nah, seperti ini, kita kasih tusukan. Nah, sisi satunya juga. Ini kita rapatkan. Nah, kita kasih tusukan juga sama. Kita lakukan sampai habis ya. Ini untuk cakalangnya. Oke? Ini yang ikan teri ya, ini ikan cakalang, ini ikan teri. Seperti ini ya. Jadi emang beda. Nah, setelah dibungkus hasilnya seperti ini. Masih banyak yang belum saya bungkus, tapi ini seperti ini kira-kira teman-teman. Gede kecilnya itu tergantung gede nanti daun pisangnya ya. Oke? Nah, setelah kita seperti ini, kita biarkan dulu sekitar 15 menit biar dia meresap dengan nasi, baru nanti akan kita bakar biar lebih harum lagi, oke? Nah, kita tunggu ya 15 menit. Nah, setelah kita biarkan sekitar 10-15 menit, kita bakar ya. Nah, saya punya pembakaran seperti ini, jadi kita bakar.
Yang ini yang tuna ya. Nah, nanti kita akan bedain ya rasanya. Oke. Api kecil aja, kita bakar perlahan-lahan sampai kulitnya sedikit garing dan warnanya kayak otak-otak gitu ya, kayak panggang otak-otak. Oke. Tarang, ini dia nasi bakar ikan cakalang kecombrang ala dapur Yuli. Nanti saya akan kasih tahu lagi yang bagaimana dengan yang ikan teri ya. Ini yang ikan cakalang. Yummy banget. Dimakan dengan tempe goreng, tahu goreng, sambal terasi, yummy. Sama kerupuknya jangan lupa, oke? Nasi bakar ikan teri kecombrang. Yummy ya. Saya makan pakai tempe goreng. Saya mau makan sekarang. Terus yang tadi mau saya kasih lihat, ini adalah nasi bakar juga yang belum saya buka, itu buat suami saya nanti sama buat Mbak. Dan ini adalah lauknya. Nah, lauknya ini teman-teman, kalian bisa makan terpisah tanpa pakai nasi bakarnya ya. Jadi pakai nasi putih atau nasi uduk juga boleh banget ya. Enak banget, dia udah berasa banget. Nah, ini adalah tadi yang bagian ikan terinya ya. Nah, ini tempe goreng, saya tempe goreng tepung buat temen makan lauk ini ya, sama sambal terasi jangan lupa. Oke, demikian dulu resep dari saya hari ini yang temanya adalah nasi bakar. Kalian boleh coba di rumah dan rasakan sendiri nikmatnya nasi bakar ini ya. Oke, tuh seperti itu. Nah, enak banget kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga resep ini bisa menjadi menu pilihan buat kalian hari ini. Oke? Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Dadah!